Mata merupakan organ vital agar kita bisa melihat. Namun, berbagai gangguan refraksi mata dapat membuat penglihatan menjadi kabur dan juga tidak jelas, seperti mata minus atau miopi, mata plus atau hipermetropi, dan astigmatisme. Hari ini, mari kita bahas selengkapnya tentang gangguan refraksi mata. Bersama saya, Dr. Gama, hanya di channel Kata Dokter. Jadi, sebelumnya dijelaskan dulu nih tentang kelainan refraksi mata. Nah, apa sih itu? Yaitu kondisi di mana cahaya yang masuk ke dalam mata itu tidak difokuskan dengan jelas di retina. Hal ini akan membuat bayangan menjadi buram atau terlihat tidak tajam. Nah, penyebabnya ada banyak ya. Salah satunya bisa karena sumbu panjang dari bola mata terlalu panjang atau bisa juga terlalu pendek. Nah, bisa juga nih karena perubahan dari bentuk lengkung kornea yang berada di depan mata. Dan juga kelainan pada lensa yang terjadi karena faktor penuaan. Data dari WHO, sekitar 253 juta orang nih di seluruh dunia mengalami gangguan penglihatan. Makanya kita bahas di sini. Yang pertama tadi miopi atau rabun jauh, atau mata minus kita lebih sering dengar. Adalah kondisi ketika cahaya masuk ke mata jatuh di depan retina. Nah, pada saat itu membuat seseorang mampu melihat objek yang dekat secara jelas, namun sulit untuk melihat objek yang jaraknya jauh. Nah, miopi yang terlampau berat dan besar bisa menyebabkan beberapa komplikasi. Selanjutnya ada hipermetropi atau rabun dekat, atau mata plus yang lebih sering kita dengar. Nah, itu kebalikannya ya dari miopi, yaitu seseorang dapat nih melihat yang objeknya letaknya jauh, tapi sulit melihat objek yang jaraknya lebih dekat. Nah, rabun dekat ini terjadi akibat cahaya yang masuk ke dalam mata jatuhnya di belakang retina, posisinya jadi ada di belakang retina. Nah, kondisi ini bisa menyebabkan tegang otot ya, mata juga nggak nyaman, sehingga pasien mudah pusing dan juga sakit kepala. Nah, ada jenis lain nih kelainan, nama bahasa medisnya astigmatisme, yaitu mata silinder. Nah, itu adalah gangguan penglihatan yang terjadi akibat kelainan pada kornea. Nah, pada kornea atau lengkung lensa, korneanya itu tidak rata. Kondisi ini bisa membuat penglihatan seseorang kabur, berbayang, baik pada saat lihat dekat maupun melihat jauh. Nah, tidak menutup kemungkinan pada seseorang yang mata minus itu juga ada silindernya. Nah, yang mata plus juga bisa memungkinkan untuk kondisi silinder. Jadi, menggunakan kacamatanya nanti bisa menggunakan kombinasi antara kacamata min dan kacamata silinder. Itu harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu di dokter untuk mengetahui kelainan yang pasti pada mata seseorang. Oke, jadi kelainan refraksi itu terjadi ketika bentuk mata tidak memungkinkan cahaya masuk dengan tepat. Jadi ada proses jatuhnya cahaya di belakang bola mata atau retina. Nah, itu tidak tepat tuh. Kenapa? Karena biasanya kelainan dari bentuk bola mata. Nah, penglihatan itu bisa jadi kabur. Pada mata yang minus itu biasanya bentuk bola mata morfologinya terlalu panjang gitu. Jadi bintiknya jatuhnya di depan retina atau korneanya yang terlalu melengkung menyebabkan titik cahayanya jatuh di depan retina. Nah, pada mata yang plus sebaliknya itu terjadi karena bentuk bola matanya terlalu pendek. Ini bisa bawaan ya, genetik juga bisa. Atau korneanya tidak cukup melengkung sehingga cahaya yang masuk dari depan mata itu masuk di belakang retina posisinya. Sedangkan pada silinder terjadi karena kornea bentuknya tidak rata, sehingga menyebabkan cahaya yang masuk fokusnya akan lebih dari satu titik. Jadi terlihat seperti berpendar cahaya yang masuk ke dalam mata. Nah, ada juga nih mata tua atau presbiopia. Nah, kalau mata tua terjadi karena lensa mata sudah kehilangan elastisitasnya. Jadi sebenarnya lensa itu kan punya gaya elastisitas. Dia bisa melakukan akomodasi pada saat melihat jauh dan pada saat melihat dekat. Pada usia tua, elastisitasnya berkurang, sehingga sulit untuk memfokuskan suatu objek. Biasanya terjadi pada usia di atas 40 tahun. Nah, penyebab lainnya selain morfologi bola mata dan kornea bisa juga genetik, kondisi kesehatan tertentu, dan juga faktor lingkungan.
Seperti apa sih yang dimaksud faktor lingkungan? Gaya hidup ya, gaya hidup sehari-hari nih, seperti kebiasaan membaca yang tidak baik, membaca sambil tiduran, atau membaca pada saat kondisi pencahayaan yang kurang baik. Kemudian menggunakan gadget berlebih, karena di dalam gadget itu atau penggunaan komputer berlebih itu ada cahaya atau paparan dari blue light yang keluar dari gadget tersebut. Itu bisa berpengaruh terhadap ketahanan dari mata itu sendiri. Bisa juga karena jarak pandang dari mata menuju objek itu terlalu dekat. Misalkan pada saat menonton televisi. Nah, pada saat menonton TV ini, kita nggak boleh terlalu dekat ya. Minimal tuh sebenarnya 4 meter jaraknya dari layar TV. Kalaupun harus dengan jarak dekat, misalkan pada saat penggunaan komputer atau laptop, kita bisa seringkali untuk melakukan istirahat mata. Jadi tidak dalam jangka waktu lama terpapar di depan layar, harus ada jeda untuk beristirahat. Oke, jadi kelainan refraksi mata itu hingga saat ini belum dapat disembuhkan. Jadi jangan teriming-iming ya oleh misalkan ada nih obat tetes yang bisa menyembuhkan minus, plus, dan sebagainya. Sebenarnya faktanya minus atau plus atau kelainan refraksi tidak bisa kembali normal secara alami. Nah, cara penanganannya itu bertujuan untuk membantu orang dengan kelainan refraksi mata agar dapat melihat dengan lebih jelas. Cara penanganannya bertujuan untuk membantu seseorang dengan kelainan refraksi mata agar dapat melihat lebih jelas, jadi menggunakan alat bantu, serta mencegah agar kelainan refraksi matanya nggak jadi tambah parah atau tambah besar. Nah, beberapa langkah yang digunakan untuk terapi dalam penanganan kelainan refraksi, yang pertama yaitu kacamata, merupakan pilihan yang paling mudah dan juga paling aman untuk memperbaiki penglihatan. Nah, biasanya pada saat seseorang konsul ke dokter mata, nanti akan diberikan ukuran dan juga jenis lensa kacamata yang sesuai dengan kebutuhan. Jadi tiap orang berbeda tentunya ya. Itu harus berdasarkan hasil pemeriksaan. Mata minus menggunakan lensa bentuknya cekung. Sedangkan kalau plus itu diberikan lensa yang berbentuk cembung. Jika terdapat silinder, itu akan dikombinasikan dengan lensa dasar yang sebelumnya. Nah, ada juga dengan bantuan lensa kontak. Lensa kontak juga sebenarnya banyak diminati karena merupakan pilihan yang nyaman dan praktis digunakan saat beraktivitas. Tapi ingat, perawatan dan pemeliharaannya harus teliti dan benar-benar menjaga kebersihan dengan baik. Karena kalau salah-salah bisa menyebabkan infeksi pada mata dan memperparah kondisi kesehatan mata kamu. Ada juga selanjutnya dilakukan tindakan bedah lasik atau laser in situ keratektomi. Nah, pada kondisi beberapa yang parah, misalkan minus yang cenderung tinggi atau ada kebutuhan khusus tidak memungkinkan untuk memakai kacamata atau kontak lens, maka dilakukanlah operasi lasik ini. Tindakan operasi ini diperlukan untuk memperbaiki kondisi mata dengan kelainan refraksi. Nah, bedah dilakukan dengan cara mengubah bentuk dari kornea secara permanen, sehingga hantaran cahaya yang masuk akan tepat masuk ke dalam retina dan mata akan bisa kembali fokus. Nah, untuk beberapa jenis tindakan operasi sebenarnya masih banyak ya, namun yang paling sering didengar tadi adalah lasik. Nah, beberapa cara yang digunakan agar mata tetap sehat dan terhindar dari kelainan refraksi mata. Yang pertama, teman-teman melihat objek dengan jarak jauh setiap bangun tidur, itu harus dibiasakan. Olahraga mata ya namanya. Lakukan 5-10 menit untuk latihan fokus penglihatan. Jadi jangan langsung melihat sesuatu yang dekat, contohnya gadget atau HP. Kita biasakan mata melihat sesuatu yang jauh. Kemudian jangan lupa untuk mengkonsumsi sayur dan buah bergizi yang kaya akan vitamin A dan vitamin C. Mungkin yang sering didengar adalah wortel. Itu bagus sekali ya untuk kesehatan mata. Kemudian jangan lupa untuk sering melakukan olahraga mata dengan memposisikan bola mata untuk melihat ke atas, bawah, kanan, dan kiri, terutama pada saat terpapar gadget terlalu lama atau sedang melihat laptop terlalu lama. Itu akan membantu untuk merelaksasi otot-otot bagian mata. Kemudian jangan lupa untuk membatasi penggunaan HP dan gadget lain atau layar yang memiliki paparan sinar biru. Jika memang bekerja di depan komputer, sesekali harus mengistirahatkan mata. Jangan lupa istirahat atau tidur yang cukup, rajin konsultasi dan periksa mata ke dokter spesialis mata. Minimal 1 tahun sekali ya. Ingat ya Sobat Kata Dokter, kita bisa menjaga kesehatan mata dengan menerapkan gaya hidup yang sehat.
seperti menjaga jarak baca yang tepat, istirahat mata saat menggunakan layar, dan mengkonsumsi makanan bergizi yang kaya akan vitamin A dan vitamin C. Nah, sekarang coba tinggalkan emoji ini di kolom komentar kalau kamu sudah menonton video ini sampai habis. Kamu berhak sehat, jangan sampai sakit berlanjut. Saya Dr. Gama, kita bertemu lagi di episode berikutnya. Bye!